warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi Masjid Joko Kalian Jogja. Saya sholat subuh. Ibu-ibu sama bapak-bapak ya, banyak banget. Nah, ini bukan sholat id ya, tapi sholat subuh. Kondisi suasana tiap hari di Masjid Joko Kalian. Ini kondisi di Masjid Joko Korian ketika melaksanakan sholat subuh ya seperti ini nih. Ini bukan sholat id, bukan sholat Jumat, tapi benar-benar ini real gitu ya. Ini saya ambil videonya pada hari Sabtu 5 Syawal atau 6 Mei 2022. Asli ini nyampe ini ya, tadi lantai atas ketika sholat subuh itu penuh. Nah, ini keren jargonnya masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat ya. Pak mau nanya perihal dulu kan awal-awal membangun karakter gitu ya, warga di sini. Awal-awal dulu Bapak sempat ngajak kisaran tahun berapa Pak mau menggeliatkan masjid supaya makmur, ramai gitu. Ya kalau saya sendiri sudah terlibat dari kecil ya, karena saya lahir di sini. Sejak belum ada masjid, ya sejak belum ada masjid saya sudah aktif. Namanya dulu pengajian anak-anak Joko Kalian dan dulu di rumah warga. Lalu tahun 67 menjadi tahun saya di Pesta 66 pertama tahun 67 baru. Tapi sebelum itu sudah ada kegiatan dakwah. Coba mingguan gitu kerjaan Tiap hari, mari bisa seperti apa. Namanya PAD, pengajian anak Joko Karya. Jadi dulu masih yang lama ya. Terus ini Pak, mohon maaf, mulai rame gitu ya, masyarakat mulai sadar akan pentingnya sholat subuh, khususnya sholat subuh berjamaah gitu. Itu mulai tahun berapa gitu Ya Pak? kalau perintisannya saya tahun 99, tapi mulai mapan namanya 2003. Order baru gitu Pak, dari informasi itu ya. Ya setelah reformasi. Ini Pak yang saya rasakan kan, saya di Ciamis juga mengajak supaya masyarakat sadar itu kan, membangun karakter itu perjuangannya lumayan ya Pak. Yang tadinya belum sadar gitu akan pentingnya sholat subuh berjamaah, Bapak bisa menggerakkan itu caranya gitu gimana gitu kok masyarakat akhirnya jadi kebiasaan, jadi karakter gitu. Awalnya gimana tuh trik gitu. Itu yang sering saya katakan, cara berpikir yang salah. Trik itu kan artinya menipu. Oh iya. Motivasi atau bagaimana? Jadi ya
Anda baca ulang aja surah Ibrahim ayat 37. 37. Jadi yang pertama di situ diberi contoh oleh para pengurus liukin sholat. Para pengurusnya itu memulai menegakkan sholat dengan berjamaah di masjid. Karena banyak pengurus masjid yang tidak aktif berjamaah di masjid. Oh, yang mapang nama ya Pak? Itu problem paling utama adalah pengurus. Kalau jamaah itu ikut kan? Ya, makanya jangan salah memilih pengurus. Karena pengurus itu menjadi standar. Oh itu yang pengurus saja nggak ke masjid kok kan? Betul. Jadi pengurus duluan. Baru yang kedua didoakan. Ya, wajal afidatan. Ya, minanas tahlilah. Jadikanlah hati manusia itu ingin datang ke sholat berjamaah. Kemudian baru yang ketiga, warzuk alam. Jadikanlah masjid itu sumber rezeki bagi masyarakat. Maka istilah kita masjid adalah sumber kesejahteraan. Itu aja. Teladan para pengurus, doa kepada Allah agar orang berduit. Yang ketiga, sejahterakan jamaah. Itu aja. Karena mungkin bagi masyarakatnya Pak, kalau mereka udah merasakan impact dari apa itu masjid, udah gitunya jadi apa kebutuhan tuh ya Pak. Ya kalau mereka sudah merasakan ada yang memberi contoh, dan yang kedua mereka mendapat kemanfaatan dari aktif di masjid, ya otomatis. Mohon maaf nih Pak, itu kan saya sempat baca di artikel ya Pak, katanya pas awal-awal masih apa akhirnya awal apa mengajak masyarakat tuh pakai undangan, benar nggak Pak itu? Ya kan sebenarnya kan sama itu, adzan itu kan undangan juga. Adzan itu artinya kan mengundang. Iya. Pak Adin. Nah ketika diundang dengan speaker nggak datang, undang dengan surat. Kan sebenarnya Rasulullah kan juga mengundang dengan surat itu para raja-raja. Saya disurati oleh Nabi. Kan ada contohnya. Ikuti surat raja-raja ya. Dakwah itu kan mengundang. Jadi kalau teriaki nggak bisa ya disurat. Kalau boleh tahu dulu Bapak yang dikasih surat ikutnya se-RT atau ini? Oh enggak, ya siapa warga kita yang bisa masuk dalam data. Kami itu kan punya data bahwa kampung Jogokarian itu yang menjadi objek dakwah kita ini kan ada 907 kakak, ya 2.973 jiwa. Yang mukalaf artinya yang sudah wajib sholat itu ada 1.839. Lah itu yang harus kita Target tuh ya Pak. Jadi masih Jogokarian udah punya database itu ya. Tetap ini yang terakhir Pak, saya juga kan dengar di saldo masjid Jogokarian itu terus ya Pak di ini kan gitu ya, di normal maaf ya ini di saya di Ciamis khususnya DKM-nya itu berlomba-lomba berbangga-bangga kalau saldo masjidnya itu gede Pak gitu. Kita punya apa namanya, kita itu kan paham sesat dan menyesatkan. Karena yang harus dilakukan menghimpun jamaah, bukan menghimpun uang. Ya. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir. Yang selanjutnya aqimis shalah. Bagaimana menggerakkan masyarakat menegakkan sholat. Jadi yang menjadi target adalah seberapa banyak orang berjamaah di masjid itu, tidak seberapa tujuan. Masjid yang bangga dengan saldo sesat dan menyesatkan. Bodoh, nggak ngerti agama, meskipun dia kiai, meskipun dia sarjana agama, tidak paham surat At-Taubah ayat 18. Ukurannya adalah jumlah jamaah yang datang ketika sholat. Kemudian yang kedua, waktu zakat. Artinya apa? Bagi jamaah itu membayar zakat. Bagi masjid, bagaimana merubah kondisi para mustahik, orang-orang miskin yang menerima zakat, berubah menjadi muzaki karena diberdayakan ekonominya oleh masjid.
Uang yang ngumpul di masjid itu kasihkan kepada jamaah untuk modal usaha, supaya mereka bisa berubah keadaannya dari penerima zakat jadi pembayar zakat. Kalau uang masjid hanya untuk bangun masjid, itu bukan masjid, itu candi Islam. Bukan masjid, sekali lagi, itu candi Islam. Masjid tanpa kesejahteraan rakyat, tanpa pemberdayaan ekonomi, bukan masjid. Kalau bukan candi Islam, yang maksimal musola, hanya tempat sholat. Copot aja itu pelang masjidnya, ganti musola. Kalau masjid itu harus 3, hakimi sholah, yang 2 wa'atu zakat. Masjid yang bayar SPP sekolahnya. Ya, kalau punya modal, jangan khawatir, masjid yang akan memberikan modal. Jadi 2 kelas tiap Sabtu, 2 kelas tiap Ahad. Pak, mau terakhir banget ya Pak, minta apa namanya motivasinya buat generasi muda saya sejak Ciamis supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi membangun masjid. Justru jujur saja Pak, kalau bersih di sana anak muda ini mulai ini Pak fluktuatif gitu ya semangat ini ya. Tapi alhamdulillah kalau di remaja Masjid Agung Ciamis gitu ya, karena kan itu jamaah gitu ya, jadi semangatnya, rupiahnya terjaga gitu. Gimana supaya lebih semangat lagi, bahwa orang yang mau apa ada di Quran kan, saya lupa lagi ayatnya, orang yang membuka masjid itu adalah wali-wali Allah ya Pak. Ya, Sarannya dia ada hadis Nabi mengatakan innama umaru masajidallah, ya, innama umaru masajida umar. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarganya Allah. Jadi kalau ingin jadi keluarganya Allah yang hidupnya dilindungi, dicukupi, dijaga, disejahterakan, jadilah pemakmur masjid. Dan anak-anak muda yang aktif di masjid itulah yang selalu merubah dunia menjadi lebih baik. Ibrahim, ya, Sulaiman dan Daud, sampai dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Rubahlah dunia dengan memulai aktivitas di masjid. Bangun kesejahteraan rakyat melalui masjid. Bodoh kalau ada remaja tidak ke masjid, itu remaja yang bodoh. Remaja yang ingin hidupnya susah. Kalau ingin hidup mudah, aktiflah ke masjid. Masjid sebagai solusi ya Pak. Ya, masjid itu adalah pusat solusi. Masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Jadi anak-anak muda di sini yang aktif di masjid, ya alhamdulillah. Mereka karena keberkahannya itu berikan insya Allah di akhirat kemuliaan, di dunia kemudahan. Ya, ini satu contoh paling sederhana. Saya sendiri, keluarga saya, anak saya yang pertama dalam usia muda sudah bisa jadi besar. Sekarang kebetulan sudah lulus muda. Dua juga begitu. Semuanya karena apa? Karena semuanya di masjid. Allah memudahkan. Bahkan seangkatan anak saya itu 1 tahun waktu itu 22 anak kita yang keluar negeri S2 S3 sampai sekarang. Keberkahan itu membuat mudah. Nah, tujuan kita akhirat, tapi dunianya akan superior. Betul-betul khawatir. Ya. Perguruan tinggi tidak menjamin kesuksesan, tapi masjid menjamin kesuksesan. Anda kuliah setingkat apapun, banyak SE, bukan sarjana ekonomi, tapi sulit ekonominya. Banyak SE yang SH, ya. Saya SE jadi ke meskipun sarjana hukum, dikesentil. susah hidupnya. Kalau mau mudah ya aktiflah masjid. Nah, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Karena bertakwa, Allah memudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masjid itu solusi dari setiap persoalan hidup manusia. Itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat,
generasi pertama. Dibuktikan kan sebelumnya ya bagaimana Daud dan Sulaiman jadi raja-raja besar Bani Israel karena mengelola Masjid Al-Aqsa. Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah pemimpin bagi seluruh manusia karena dia membangun Masjidil Haram. Allah baru mengatakan ini ja'iluka linnasi imam. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin yang mensejahterakan rakyat dan ketika mati dimuliakan oleh rakyatnya, oleh umatnya, itulah di Mesir. Kalau cuma mau jadi pemimpin tapi yang nanti akan dibenci dan dicaci maki sejarah, lah lewatlah partai politik. Itu tokoh politik jadi presiden mati dicaci maki semua.